Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar. Kira-kira teman-teman sudah paham mengenai limit fungsi aljabar? Tapi untuk teman-teman yang belum paham, jangan risau ya. Karena pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar, mulai dari konsep dasarnya, bahas syarat-syarat apa saja agar suatu fungsi itu memiliki limit. Nah, lalu kita juga akan membahas bagaimana cara menentukan suatu limit dari grafik fungsi yang diketahui. Dan yang terakhir tentunya kita akan membahas mengenai metode apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar. Nah, langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih mengenai konsep dasar limit. Di sini terdapat limit fungsi X untuk X mendekati A itu sama dengan L. Nah, apa artinya, Kak? Nah, ini artinya jika X itu mendekati A, tetapi nilai X itu tidak sama dengan A, maka Fx-nya hasilnya itu mendekati nilai L. Lalu, perlu teman-teman ingat, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Fungsi itu agar memiliki limit harus memenuhi syarat-syarat fungsi limit. Nah, salah satu syarat fungsi limit yaitu suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri itu sama dengan limit kanan, atau dapat kita tulis dengan limit fx untuk x mendekati a pangkat negatif. Nah, maksudnya apa nih, Kak? A pangkat negatif ini maksudnya yaitu nilai yang mendekati nilai A dari kiri. Misal jika A-nya itu 1, maka itu nilai X-nya kurang dari 1, yaitu bisa 0,5, 0,9 atau 0,99999, asalkan tidak sama dengan 1, maka itu dikatakan limit dari kiri. Itu harus sama dengan limit fx untuk x mendekati A pangkat positif. Nah, pangkat positif dari sini memiliki arti yaitu nilai X yang mendekati A dari kanan. Maka untuk nilai X yang mendekati A dari kanan itu nilai X yang lebih besar dari A, bisa dari 2, 3 atau 2,01 atau 1,00001, asalkan tidak sama dengan 1, maka ini dikatakan nilai X yang mendekati dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, yaitu limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, hasilnya berapa? Nah, fungsi fx x kuadrat min 1 per x min 1 ini terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Mengapa, Kak? Kok x sama dengan 1 tidak terdefinisi? Yuk kita coba masukkan nilai x sama dengan 1 ke persamaan. Nah, F1 sama dengan X-nya kita ganti nih dengan 1. Jadi 1 kuadrat min 1 per 1 min 1 itu sama dengan 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 maka fungsi ini tidak terdefinisi. Tetapi kita bisa mencari nih nilai yang mendekati, hasilnya limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Nah, yang pertama limit kirinya nih. Untuk nilai-nilai yang limit kiri yang saya ambil yaitu ada 0,8, lalu ada 0,9, lalu ada nilai X untuk 0,99. Nah, sedangkan dari kanan itu ada saya ambil nilainya 1,01, lalu ada 1,1, dan yang terakhir itu ada 1,2. Dan teman-teman coba perhatikan nih. Untuk nilai limit dari kiri itu hasilnya mendekati 2 kan, dari 1,8, 1,9, lalu 1,99. Jika kita lanjutkan, misal 0,99999, maka hasilnya pun akan 1,9999, akan mendekati nilai 2. Sedangkan dari limit dari kanan pun sama. Kita lihat semakin nilainya kecil, maka nilainya semakin mendekati 2. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa limit
x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya nih, kita akan menentukan suatu limit jika grafik yang diketahui. Kita perhatikan ya, grafik pertama nih. Dari grafik ini ada suatu garis lurus, tetapi ada bundaran kosong di tengah-tengah nih. Sama seperti soal yang tadi, yaitu limit x kuadrat min 1 per x min 1. Untuk x mendekati 1 itu hasilnya 2. Jadi tidak terdefinisi jika di x-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada fungsi gx. Coba teman-teman perhatikan nih, ada fungsi gx lalu ada bundaran-bundaran kosong. Nah, coba kita lihat untuk yang pertama ya. Untuk limit gx untuk x mendekati min 2 dari kiri hasilnya yaitu 1. Sedangkan untuk limit gx untuk x mendekati negatif 2 dari kanan hasilnya pun sama 1 karena grafiknya itu menyambung. Sedangkan untuk yang kedua itu ada limit gx untuk x mendekati 1 dari kiri hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan limit gx untuk x mendekati 1 dari kanan itu hasilnya 2. Nah, dari sini maka fungsi gx itu tidak memiliki limit karena pada x mendekati 1 hasilnya berbeda. Nah, itulah teman-teman yang dikatakan suatu fungsi yang tidak memiliki limit. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar? Limit fungsi aljabar itu dibagi menjadi dua macam. Ada limit fungsi fx, x mendekati a, dan ada juga limit fungsi fx, x mendekati tak hingga. Untuk menentukan nilai limit fungsi x mendekati a, kita bisa lakukan dengan metode substitusi, dan metode pemfaktoran, metode perkalian dengan sekawan. Sedangkan untuk menentukan nilai limit x mendekati tak hingga, kita bisa lakukan dengan metode pembagian dengan pangkat tertinggi. Apa sih metode substitusi itu? Misalkan, fungsi f terdefinisi di setiap nilai x bilangan real. Untuk memperoleh nilai limitnya, kita dapat mensubstitusikan secara langsung dengan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu ke dalam fungsi tersebut. Nah, kemudian, jika suatu limit fungsi yang dikerjakan dengan metode substitusi itu ternyata tidak menghasilkan nilai, maka kita gunakanlah metode pemfaktoran. Nah, dengan menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebut. Untuk memahaminya lebih lanjut, baiklah kita coba ke contoh soal. Yang pertama, metode substitusi. Contohnya, limit 2x tambah 1 per x tambah 2. Langsung saja kita substitusikan, kita ubah x menjadi 1. Ketika substitusi, kita tidak perlu menuliskan kembali limitnya. Jadi, 2 dikali 1 tambah 1 per 1 tambah 2, sama dengan 2 tambah 1 per 1 tambah 2, sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu sama dengan 1. Jadi, nilai limit dari 2x tambah 1 per x tambah 2 untuk x mendekati 1 adalah 1. Contoh yang kedua, limit x kuadrat min 5x tambah 6 per x kuadrat min x min 2 untuk x mendekati 2. Jika disubstitusikan, akan menghasilkan 2 kuadrat min 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat min 2 min 2, sama dengan 0 per 0. Dari contoh 2 tersebut, ternyata ketika menggunakan metode substitusi, menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisikan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Lanjut metode pemfaktoran. Contohnya, yang tadi limit x kuadrat min 5x tambah 6 per x kuadrat min x min 2 untuk x mendekati 2. Di sini kita faktorkan antara pembilang dan penyebutnya. Untuk x kuadrat min 5x tambah 6, kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x min 2. Untuk x kuadrat min x min 2, kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 1. Nah, di sini terlihat ada faktor persekutuan, yaitu x min 2 dengan x min 2. Bisa kita coret karena artinya sama dengan 1. Sehingga limitnya akan menjadi sederhana, yaitu limit x min 3 per x plus 1 untuk x mendekati 2. Nah, dari sini kita bisa langsung saja substitusikan dengan mengganti x menjadi 2, sama dengan 2 min 3 per 2 ditambah 1, sama dengan min 1 per 3. Jadi, nilai limit x kuadrat min 5x tambah 6 per x kuadrat min x min 2 untuk x mendekati 2 adalah min 1 per 3.
Nah, untuk metode selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan ketika kita menyelesaikan sebuah soal dengan substitusi langsung, kita mendapati hasil tak tentu. Di sini ada dua metode. Metode apa coba kira-kira? Iya betul. Yang pertama ada metode perkalian dengan sekawan, yang kedua ada metode pembagian dengan pangkat tertinggi. Nah, kita langsung saja ke metode yang pertama ya, yaitu metode perkalian dengan sekawan. Metode ini biasanya digunakan ketika dalam soal kita menemukan berbentuk akar. Nah, sekawan di sini itu seperti apa sih? Sekawan di sini, misalnya ketika kita menemukan akar X dikurangi akar A, maka sekawannya itu adalah akar X ditambah akar A. Dan kebalikannya, misalnya kita menemukan akar X ditambah akar A, maka sekawannya itu adalah akar X dikurangi akar A. Di sini kita tidak merubah nilai, tidak juga merubah angka, kita hanya merubah tanda. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode pembagian dengan pangkat tertinggi. Metode ini sangat mudah sekali digunakan karena kita hanya tinggal membagi semua suku pada fungsi dengan pangkat tertinggi variabel yang ada pada penyebutnya. Jadi untuk metode ini kita lebih fokus ke penyebutnya dan menemukan pangkat tertingginya itu berapa. Untuk memudahkan kita langsung saja ke contoh soal ya. Yuk tetap simak videonya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode perkalian sekawan, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga akar 1 plus X dikurangi akar X. Kita langsung saja ke pembahasan. Limit X mendekati tak hingga akar 1 plus X dikurangi akar X sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 1 plus X dikurangi akar X dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 1 plus X ditambah akar X per akar 1 plus X ditambah X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 ditambah X dikurangi X per akar 1 plus X ditambah akar X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per akar 1 ditambah X ditambah akar X. Sehingga kita tinggal masukkan saja nilai X-nya, yaitu tak hingga 1 per akar 1 ditambah tak hingga ditambah akar tak hingga sama dengan 1 per tak hingga, yaitu sama dengan 0. Maka kita dapati hasilnya nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 1 plus X dikurangi akar X adalah 0. Contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah soal. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1 per 5X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 6. Kita tinggal lihat saja dari penyebutnya, pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Sehingga kita tinggal bagi semua nilainya, yaitu dengan X pangkat 3. Maka kita dapati hasilnya, limit X mendekati tak hingga 4 ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3 per 5 dikurangi 8 per X ditambah 6 per X pangkat 3. Kita tinggal masukkan saja nilai X-nya. Limit X mendekati tak hingga 4 ditambah 2 per tak hingga pangkat 2 ditambah 1 per tak hingga pangkat 3 per 5 dikurangi 8 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga pangkat 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 4 ditambah 0 ditambah 0 per 5 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 4 per 5. Jadi nilai limit dari X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1 per 5X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 6 adalah 4 per 5. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.